Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Demon Bureau. Film ini menceritakan seorang pria ahli kungfu mekanikal dari pasukan elit yang tak sadar bahwa ia selama ini memegang senjata sihir terkuat di luar perkiraannya. Nah, penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja deh kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang prajurit biasa yang ditugaskan Biro Pembasmi Siluman untuk mengawasi sebuah desa yang dicurigai akan muncul siluman pohon raksasa. Tapi setelah beberapa hari pun tidak menunjukkan hasil apa-apa, hingga akhirnya mereka memutuskan mundur untuk melapor. Namun, di tengah perjalanan pulang, ternyata desa mulai diserang oleh siluman pohon raksasa dan seorang pasukan rahasia Biro Pembasmi Siluman bernama Tang Feng pun tiba tanpa diketahui siapapun. Tang Feng ini dikenal jenius menggunakan kungfu mekanikal secara otodidak hingga dijuluki Raja Kungfu Mekanikal. Ia pun mulai menghabisi seluruh siluman pohon hingga saat prajurit biasa kembali datang karena kegaduhan yang terjadi, semua sudah selesai. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Tang Feng melapor pada komandan bahwa misi yang diberikan telah berhasil. Hari itu, Tang Feng bisa bersantai sejenak bersama dua sahabatnya yang bernama Lu Yin, sesama pasukan rahasia, dan Luxi yang tak lain adalah penduduk desa yang sering membantu pasukan elit mencari informasi. Sejak kecil, Tang Feng hanya dekat dengan dua orang tersebut karena dulu seluruh keluarganya dibantai oleh klan bangsawan Gongsu yang menduga keluarganya Tang Feng menyembunyikan gulungan sihir untuk membangkitkan siluman raksasa. Padahal, setelah itu, tidak terdapat bukti gulungan berada pada keluarga Tang Feng. Saat sedang bersantai itulah, Lu Yin memberi sebuah pedang kuno yang ia dapat saat menjalankan misi kepada Tang Feng sebagai hadiah persahabatan. Tang Feng pun sangat senang dan sementara itu, di markas klan Gongsu yang dikenal sebagai klan bangsawan ahli kungfu mekanikal, di sana, sang ketua klan sedang mempersiapkan patung raksasa setengah siluman untuk membuatnya berkuasa. Tapi ada yang kurang, karena gulungan rahasia yang dulu diduga disembunyikan oleh keluarganya Tang Feng ternyata masih belum ditemukan. Suatu ketika, Lu Yin pergi terburu-buru untuk menuju ke markas klan bangsawan Gongsu. Disinilah baru terungkap bahwa Lu Yin sebenarnya berasal dari klan Gongsu yang sejak kecil tak setuju dengan kelakuan klannya hingga saat remaja. Ia kabur sambil membawa gulungan sihir yang tak sengaja ia temukan di sebuah kuil tua, lalu memutuskan untuk mengabdikan diri pada Biro Pembasmi Siluman. Oke, kali ini Lu Yin berencana memancing ketua klan Gongsu dengan gulungan sihir. Dan saat dipegang, ternyata gulungan itu adalah jebakan mekanikal yang telah ia siapkan hingga akhirnya Lu Yin berhasil menghajar kepala ketua klan yang rupanya itu hanyalah boneka. Sedangkan ketua klan sendiri sekarang sedang menemui Tang Feng yang diam-diam. Rupanya Tang Feng membuntuti Lu Yin namun masuk lewat pintu berbeda. Hal itulah yang akhirnya dimanfaatkan ketua klan untuk mengadu domba Tang Feng dan Lu Yin dengan memancing Lu Yin berkata dan mengakui bahwa dirinya adalah anggota keluarga klan bangsawan Gongsu. Sehingga Tang Feng langsung emosi dan mengira Lu Yin terlibat dalam tragedi pembantaian keluarganya dahulu. Padahal Lu Yin tak ikut-ikutan, bahkan pergi dari klan Gongsu. Nah, di tengah pertarungan kedua sahabat tersebut, ketua klan memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi keduanya dengan sihir mekanikal. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya mereka berhasil menghentikan sihir mekanik tersebut dengan mengganjal kelemahannya. Tapi rupanya hal mengejutkan terjadi, boneka tanpa kepala tersebut masih bergerak menyerang hingga akhirnya Lu Yin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Feng dan menghancurkan boneka tersebut. Untung saat itu Lu Yin mengingat ada jalan keluar rahasia, hingga akhirnya sambil digendong, Tang Feng berjalan menjauh sambil mendengar cerita siapa Lu Yin sebenarnya. Mereka pun beristirahat setelah dirasa aman. Disitulah akhirnya Lu Yin memberitahu pada Tang Feng di mana letak gulungan sihir yang sebenarnya. Namun, rupanya itu juga adalah saat-saat terakhir Lu Yin bernafas alias meninggoy. Singkat cerita, sampailah Tang Feng yang juga membawa tubuh Lu Yin ke lokasi rahasia yang telah diberitahu tadi.
dan di sana sudah menunggu Luxi yang selama ini dipercaya memegang gulungan sihir lalu menyerahkannya pada Tang Feng. Tanpa buang waktu, Tang Feng langsung mempelajarinya. Namun saat baru membuka, tiba-tiba datang Luxi yang menggoda Tang Feng. Tang Feng tentu tak tergoda dan merasa aneh saat menghindar. Dalam sekejap, sosok Luxi tersebut menyerap ilmu dari gulungan sihir lalu membakarnya. Luxi yang asli pun datang, dan yang palsu kabur, yang ternyata itu adalah sosok benih siluman pohon yang masih selamat. Ia pun langsung pergi dengan ajudannya menuju klan bangsawan Gongsu yang telah membuat patung raksasa, yang tadinya sebenarnya adalah untuk membantu klan tersebut meraih kekuasaan yang dipimpin oleh sang ketua sendiri. Tapi rupanya, ketua klan pun dimanfaatkan siluman pohon yang kali ini sudah menyerap gulungan sihir dan masuk ke dalam patung mekanikal dewa raksasa untuk mengaktifkan kekuatannya menggunakan gulungan sihir. Kedua ajudannya pun ikut senang dengan kebangkitan siluman pohon iblis dengan tubuh barunya. Tanpa waktu lama, pergerakan patung dewa mulai terasa di ibu kota hingga menyebabkan kekacauan luar biasa. Siluman tersebut menyerap manusia agar menjadi semakin kuat. Saat itu, penduduk kota tak bisa berbuat apa-apa termasuk Tang Feng dan rekan biru pembasmi iblis lainnya pun demikian. Hingga akhirnya muncul dua pasukan rahasia yang mampu memanggil roh raksasa untuk menghambat siluman tersebut. Nah, saat dua raksasa sibuk bertarung, Tang Feng dan Luxi diam-diam menaiki patung siluman raksasa dan masuk ke dalamnya. Saat di dalam, tentu saja mereka disambut oleh para benih iblis yang menyerang. Pada akhirnya, mereka terpaksa berpencar, namun sayangnya, selain Tang Feng, semua telah ditangkap oleh siluman pohon hingga akhirnya Tang Feng berhadapan langsung dengan inti energi siluman. Saat itulah, Tang Feng akhirnya menyadari bahwa dalam pedang pemberian Lu Yin terdapat mekanisme rahasia yang baru ia sadari sekarang. Di sini terdapat sihir mekanik yang langsung menggerakkan tubuh Tang Feng untuk mengeluarkan jurus penghancur siluman raksasa. So, pada akhirnya Luxi dan teman-teman kembali dan patung dewa iblis raksasa pun tumbang hingga kedamaian penduduk ibu kota mulai kembali. Dan singkat cerita, Tang Feng kembali menghadap komandan menyerahkan benih iblis siluman pohon yang telah ia tumbangkan. Di situ Tang Feng juga memohon untuk memberi tanda jasa penghormatan bagi Lu Yin yang telah banyak berkorban. Tapi rupanya komandan memberi lebih dari itu. Ya, rupanya Luxi diangkat menjadi pasukan rahasia pembasmi iblis menggantikan Lu Yin. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa Luxi adalah adik kandung dari Lu Yin. Namun disitulah juga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah.